bisa dijelaskan terkait banyaknya urukan lahan di Kabupaten Gresik untuk pembangunan, untuk pemerataan lahan itu harus memenuhi izin unsur apa aja, Pak? Okay. Yang pasti setiap perubahan terhadap lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha ataupun perubahan terhadap lahan ya, tidak usaha saja, itu harus memenuhi perizinan dulu. Perizinannya adalah istilahnya harus memiliki izin PKKPR, persetujuan kegiatan kesesuaian pemetaan ruang, yang dulu jadi IPR, izin peruntukan ruang seperti itu. Kalau itu udah keluar, silakan bisa dilakukan terhadap perubahan terhadap lahan tersebut. Misalnya apa dipadatkan, mau ditinggikan, mau direndahkan, mau diuruk, itu seperti itu. Jadi untuk sementara itu aja. Dari persyaratan izin itu apa aja yang harus dilampirkan oleh pemohon itu? Sulit nggak? Yang enggak sulit. Itu sekarang melalui OSS RBA ya. OSS RBA itu Online Center Submission Risk Berbasis Risiko. Jadi itu langsung secara online. Yang pertama persyaratannya adalah KTP, NPWP, kemudian penguasaan terhadap lahan tersebut, yaitu mungkin sertifikat penguasaan lahan tersebut. Kemudian titik koordinat itu yang diperlukan, titik koordinat lahan itu ya BBB jelas otomatis ya, BBB. Terus kalau memang itu dari jual beli ya BPHTB-nya ada dilampirkan seperti itu, di-upload di OSS RBA, kemudian keluar BPKPR. Ketika keluar BPKPR gini, BPKPR itu persetujuan tokoh pusat. Pusat turun ya sudah. Berapa lama untuk mengurus perizinan? Kan sekarang sistemnya online. Tergantung pusat ya, karena kan kewenangan pusat. Nah, jadi sebelum muncul PKKPR itu dia harus ngurus pertimbangan teknis dari pihak BPN dulu. Di situ juga ada PNBP, pajak PNBP, pajak negara, bukan pajak negara, bukan apa gitu, PNBP golongan itu istilahnya gitu. Terus juga kan informasi harus juga mendapat informasi keterangan tata ruang dari PUTR, dari dinas BU seperti itu. Jadi itu yang diupload, muncullah KKPR-nya. Sesuai enggak? Misalnya aku ingin bangun perusahaan tapi itu di tata ruang yang bukan untuk perusahaan, ya enggak bisa, enggak akan keluar kayak gitu, enggak akan keluar. Walaupun untuk perorangan minimal lahan luas berapa itu harus mengurus izin, Mas? Semuanya, lahan sak jengkal pun ikut perubahan lahan harus memberitahuan. Iya. Dari perusahaan atau perorangan yang tidak mengurus izin dalam menguruk atau meratakan lahan, apakah ada potensi kehilangan pendapatan daerah? Dari PPP atau dari pajak jual beli atau apa? Iku udah kaitan pengurukan, tidak ada kaitan dengan pajak daerah. Kalau pajak galian C-nya itu untuk sini diuruk itu, karena itu kan izinnya kan provinsi ya. Izinnya sekarang untuk tambangan pusat. Tambangan pusat. Itu. Berarti ada potensi kerugian negara ya kalau seandainya lahan yang tanah yang digunakan untuk uruk itu tidak izin, berarti negara kehilangan potensi alam juga, pendapatan juga berarti. Kalau tanah yang digunakan untuk menguruk tanpa izin, berarti kan ada potensi kehilangan keuangan negara, pendapatan. Iya, benar. Karena dari pihak dari aturannya kan, pajak yang pajak bisa ditarik ketika sudah ada izinnya seperti itu. Berarti kalau nggak ada izin kan nggak bisa untuk ditarik pajak. Itu nyala juga kita. Cukup. Terima kasih. Urusan yang diduga belum berizin, apa langkah-langkah dari Satpol PP? Ya, urukan belum berizin kami tertibkan dan kita tutup, dan kita panggil si pelaksana urukan maupun pengusaha pemilik lahan itu, dan di sini akan diberikan pembinaan untuk melakukan izin ke perizinan, baik itu IPR yang langkah-langkah awal itu, sehingga
ketika itu sudah terlampaui kita akan berikan kita berikan pernyataan untuk melaksanakan perizinan selanjutnya. Sanggup mengurus izin, maka kita loloskan setelah. Bisa nggak Pak petugas itu melakukan buka tutup? Bisa. Polisi. Ya bisa. Itu yang bisa melakukan Satpol PP, terutama penyidik. Tidak semua petugas Satpol yang bisa melakukan, yang bisa memasang Pol PP lain itu penyidik PPNS. Jadi itu. Dia juga berhak membuka dan memasang gitu. Ya. Jadi yang penting dari pemilik lahan bertikat untuk melengkapi izin. Iya betul. Kalau sudah kita beri kan Gresik kan welcome untuk berinvestasi. Ketika mereka sudah mempunyai niatan untuk berizin, kita rekomendasi dari perizinan untuk bisa dibuka, kita buka. Cukup. Oke, makasih Pak. Mohon izin Pak, boleh wawancara sebentar? Sama yang senior saja. Mana? Yang seragam keluarganya. Jangan kembali lagi dan ditaruh sini. Oke lah. Dan sini pokoknya sampai itu. Kita tutup. Tidak ada kegiatan lagi karena bermodal ini. Oke, paham tak ya? Mohon izin Pak Junaidi, boleh wawancara sedikit Pak? Nanti aja Pak ke kantor aja Pak dengan kasat. Nanti, Oh gitu. bisa dilanjutkan di kasat. Oke, Sampaikan terkait siap. dengan- Oke, makasih Pak.